Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas subbab keempat, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Apa sih keseimbangan benda tegar itu? Kalau kita lihat dari katanya, seimbang itu artinya diam atau stabil. Sedangkan benda tegar itu artinya benda yang bentuknya tetap walaupun dikenakan gaya. Nah, syarat keseimbangan benda tegar ini ada dua. Pertama, dia itu harus seimbang translasi. Kalau seimbang translasi artinya sigma F-nya sama dengan 0. Berarti kasus seimbang untuk benda-benda yang bergeraknya translasi atau bergeser. Nah, sigma F itu ada dua, ada sigma Fx sama sigma Fy. Nah, kedua sigma F ini harus sama dengan 0. Sehingga nanti bendanya itu nggak akan bergeser, atau kalau bergerak pun geraknya ber-GLB. Yang kedua, yaitu bendanya harus mengalami seimbang rotasi. Dari katanya kalau seimbang rotasi berarti bendanya itu nggak akan muter. Syaratnya itu nilai sigma torsi atau momen gayanya itu sama dengan 0. Artinya nanti benda itu nggak akan berotasi atau bendanya bergerak tapi bergerak lingkar beraturan. Nah, syarat ini bisa salah satu dipakai atau kedua-duanya yang dipakai. Kita langsung ke contoh soal keseimbangan rotasi. Contohnya itu ada 3. Ini contoh yang pertama, misalnya di sini tuh ada batang. Dia itu dihubungkan ke tembok. Jadi yang sebelah kiri ini sebagai porosnya. Terus kan kalau gini aja nanti batangnya tuh bakal jatuh ya. Yang nahan tuh cuma porosnya aja. Nah, supaya bendanya itu mendatar kayak di gambar, dipasang nih tali sebagai penahan. Talinya ini dihubungkan ke tembok juga. Terus di ujung sebelah kanan juga digantung sebuah beban yang masanya 2 kg. Terus di sini ada tegangan tali, ada T. Karena tadi fungsi talinya buat nahan, berarti nanti bakal ada gaya tegangan tali. Si T ini membentuk 30 derajat terhadap batang. Sebuah batang AB masanya 4 kg digantungkan seperti pada gambar. Agar sistem berada dalam keadaan seimbang, tentukan nilai T. Nah, supaya sistem ini seimbang, diem gak jatuh, nilai T-nya harus berapa? Langkah pertama, kita tuh harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sini ada benda masanya 2 kg. Kalau punya massa berarti punya gaya berat atau simbolnya W. W-nya itu M kali G, massa dikali gravitasi. Gravitasinya 10, jadi 2 kali 10 yaitu 20 Newton. Terus tadi batangnya ini punya massa. Massanya itu 4 kg. Berarti batang ini juga punya gaya berat yang besarnya 40 Newton. Tapi posisinya ada di mana? Untuk gaya berat dia itu selalu ada di pusat massa. Pusat massa itu berarti di tengah. Nah, makanya di sini W 40 Newton itu ada di tengah-tengah batang. Misalnya panjang batang itu 6 meter, berarti nanti si W berat batang ini ada di setengahnya, yaitu di 3 meter. Udah nggak ada gaya lagi yang bisa digambar, jadi di sini tuh ada 3 gaya totalnya. Ada T, W sama dengan 20 Newton, sama W sama dengan 40 Newton. Kalau udah digambar gayanya, langkah kedua kita tuh tentuin arah kecenderungan rotasi. Setelah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada batang, sekarang kita tentuin kecenderungan rotasi batang oleh setiap gaya. Misalnya gara-gara gaya T nih, si batang cenderung muter kemana? Cenderung berputar berlawanan jarum jam ke sana. Berarti kita namanya jadi torsi 1 karena berlawanan jarum jam, berarti nanti tandanya itu dia negatif. Lalu gara-gara W 20 Newton, si batang cenderung muter kemana? Searah jarum jam ya, ke sini. Karena searah berarti tandanya positif, lalu kita namain torsi 2. Gara-gara W 40 Newton, batang cenderung muter kemana? Searah juga, berarti tandanya positif, kita namain torsi 3.
Nah, udah tahu kecenderungan muter kemana, sekarang kita pakai syarat tadi, keseimbangan rotasi. Syaratnya itu sigma torsi sama dengan 0. Jadi walaupun ada 3 torsi kayak gini, tapi kalau pas ditotalin nilainya 0, si benda ini bakal seimbang, gak akan gerak. Sekarang kita masukin nilai torsi yang tadi diperoleh beserta tanda-tandanya. Jadi di sini torsi 2 ditambah torsi 3 dikurangi torsi 1 sama dengan 0. Kita pindah ruasin, torsi satunya jadi positif. Persamaannya menjadi torsi 2 ditambah torsi 3 sama dengan torsi 1. Udah gini kita jabarin nih persamaan torsi. Di pertemuan pertama kan udah dibahas tuh persamaan torsi. Torsi itu F dikali L dikali sin theta. Nah, kita jabarin. Jadi F2 L2 sin theta 2 ditambah F3 L3 sin theta 3 sama dengan F1 L1 sin theta 1. Tinggal kita masukin nih F2, berarti gaya yang ada di torsi 2. Torsi 2 tuh yang ini. Besar gayanya, pokoknya yang satuannya Newton tuh kan yang 20. Nah, berarti W ini sebagai F2. Terus dikali L2, jarak gayanya, ujung gayanya tuh kan dari sini. Nah, arah dari sini ke poros L2-nya itu. Karena nggak diketahui di soal, kita tulis aja lah jaraknya itu misalnya AB. Soalnya ini nama batangnya AB. Dikali sudutnya sin theta 2. Sudut yang dibentuk oleh batang ini 90 derajat. Jadi sin 90 yaitu 1 ditambah F3 berarti gaya yang ada di torsi 3. Torsi 3-nya ini gayanya itu yang satunya Newton ada 40 Newton. Berarti W 40 Newton ini sebagai F3 dikali L3 jaraknya ke poros sini. Ingat tadi nilai W 40 Newton tuh berada di tengah-tengah batang. Kalau panjang batangnya AB berarti jarak dari 40 Newton ke poros tinggal setengah AB aja. Gitu, dikali sudut yang dibentuk oleh batangnya 90 derajat. Sama dengan F1, gaya di F1 namanya itu T. Berarti nanti F1-nya ganti sama T dikali jaraknya ke poros. Jaraknya tuh ujungnya sini, pangkal gayanya ke poros ini. Yaitu berarti AB. L1-nya sama dengan AB dikali sudut yang dibentuknya. Sudut yang dibentuk T sama batang tuh 30 derajat. Berarti nanti jadi sin 30 yaitu setengah. Kita masukin angkanya. Jadi 20 dikali AB kali sin 90 ditambah 40 dikali setengah kali AB kali sin 90 yaitu 1 sama dengan T dikali AB kali sin 30. Kan ini 40 bagi 2 yaitu 20 ya. Terus di sini kita hitung 20 AB ditambah 20 AB sama dengan TAB dikali setengah. Karena di semuanya ada AB, bisa dicoret AB-nya di sini tuh. Sehingga jadi sisa 20 tambah 20 yaitu 40 sama dengan T dikali setengah. Jadi AB-nya udah hilang karena udah dibagi. Karena ditanyain T berarti setengahnya pindah ruas. 40 dibagi setengah yaitu 80. Berarti nilai T-nya itu 80 Newton. Agar sistemnya dalam keadaan seimbang, nggak roboh, nggak jatuh, berarti gaya tegangan talinya harus sebesar 80 Newton. Contoh soal yang kedua, di sini tuh ada penumpu. Kita namain lah misalnya penumpu A sama B. Nah, di atas penumpu ini ditaruh sebuah batang yang punya massa tertentu, terus di atas batang ini ditaruh lagi sebuah beban. Pada batang AB memiliki panjang 6 meter dan bermassa 10 kg. Ini tuh batangnya, batang AB-nya. Beban sebesar 20 kg diletakkan di atas batang. Berapakah gaya yang dilakukan penyangga pada batang? Jadi di sini tuh
kan di ujung-ujung A sama B ini dia bekerja sebagai penyangga. Nah, ditanyain besar gaya yang ada di sini. Kalau gitu berarti ada dua yang ditanyainnya, penyangga yang di A sama gaya di penyangga B. Langkah pertama sama kayak tadi, kita tuh selalu gambarin dulu gaya yang bekerja pada batang. Karena di atasnya ada beban yang besarnya 20 kilo, berarti ada gaya berat yang tinggal dikali 10, jadi W-nya itu 200 Newton. Terus batangnya juga punya masa ya tadi 10 kg, berarti gaya beratnya 100 Newton. Posisinya di mana? Ingat, gaya berat mah selalu di pusat massa, di tengah. Di sini. Terus tadi ada gaya penyangga, gaya yang diberikan si penumpu ke besi. Misalnya kita namain FA, yang arahnya ke atas. Terus di yang penumpu B juga ada, namanya FB. Berarti di sini yang ditanyain itu ada dua, ada FA sama FB. Cara nyarinya gimana? Kita kerjain satu-satu. Kan untuk nomor sebelumnya tadi tuh porosnya udah ada ditentukan. Nah, kalau di sini nggak ada, berarti kita harus tentuin dulu porosnya mau di mana. Bebas mau di A atau di B dulu. Misal kita tentuinnya porosnya itu ada di B. Kalau porosnya di B, berarti gaya yang ada di B ini nggak usah dihitung, hilangin aja. Makanya di sini FB-nya hilang ya. Sisa FA, terus yang 200 Newton dan 100 Newton. Udah kayak gini, udah ngegambar gaya yang bekerja pada benda, kita tinggal tentuin kecenderungan arah rotasi. Gara-gara FA, si batang cenderung muter kemana? Searah jarum jam ya. Kita namain torsinya itu torsi 1. Lalu gara-gara W 100 Newton, si batang cenderung muter kemana? Berlawanan jarum jam. Ke sini. Kalau berlawanan berarti tandanya negatif, yang tadi positif ya. Kita namain torsi 2. Gara-gara W 200 Newton, batang cenderung muter kemana? Berlawanan jarum jam juga, tandanya negatif, kita namain torsi 3. Pindahin ke sini ya, negatif. Terus kita pakai persamaan yang tadi, syarat keseimbangan rotasi yaitu sigma torsi sama dengan 0. Di sini ada 3 torsi, tinggal kita masukin sama tandanya. Jadi torsi 1 dikurangi torsi 2 dikurangi torsi 3 sama dengan 0. Yang ada negatifnya kita pindah torsi ke kanan biar positif. Jadi torsi 1 sama dengan torsi 2 ditambah torsi 3. Sekarang tinggal jabarin torsinya itu jadi FL sin theta kayak gini. Lalu tinggal masukin nih angkanya. F1 berarti gaya yang ada di torsi 1. Nama gayanya itu FA. Berarti nanti FA L1, jarak dari FA ujungnya ke poros. Tadi panjangnya itu kan 6, berarti L1-nya itu 6 meter. Sudutnya di sini 90 derajat, berarti sin 90 yaitu 1 sama dengan F2, berarti gaya di torsi 2. Torsi 2 itu yang sebelah sini ya. Besar F-nya yang satuannya Newton aja, yang 100 ini. Berarti ini F2-nya dikali L2. Jarak F2 ke poros dari sini ke sini. Setengahnya dari 6 ya, kan ada di tengah-tengah, jadi 3 dikali sudutnya ini 90 ditambah F3 yaitu gaya di torsi 3 yaitu 200 Newton dikali jaraknya ke poros. Nah, tadi di soal tuh disebutin si benda ini berada pada jarak 2 meter dari tumpuan A. Kalau dari A ke benda 2 meter, berarti dari benda ke poros tinggal 6 dikurangi 2 ya, yaitu 4. Berarti L3-nya itu 4 meter dikali sudutnya yang dibentuk, yaitu 90 derajat. Jadi ini persamaannya FA dikali 6 dikali 1 sama dengan 100 kali 3 ditambah 200 kali 4 kali 1.
Berarti ini 100 kali 3 300 ditambah 200 kali 4 800. 800 tambah 300 1100 sama dengan 6 FA. Berarti FA nya sama dengan 1100 dibagi 6 Newton. Nah jadi dalam pecahan juga boleh kayak gini. Ini tuh udah bener, nggak dicari bentuk desimal juga nggak apa-apa. Nah dari sini nih kan tadi kita tuh nyari FA. Kalau nyari FA porosnya itu harus di B, jadi di lawannya. Kalau kalian mau nyari FA berarti porosnya harus di B. Begitu juga sebaliknya. Kalau mau nyari FB berarti porosnya harus di A. Harus lawannya. Lanjut kita cari FB, berarti kalau nyari FB porosnya harus di A. Di sini gambar gayanya udah ada, tinggal kita tentuin kecenderungan arah rotasi. Gara-gara FB benda cenderung muter kemana? Berlawanan jarum jam ya, tandanya negatif, kita namain torsi 1. Gara-gara W 100 Newton, si batang AB cenderung muter kemana? Cenderung muter searah jarum jam. Berarti tandanya positif, kita namain torsi 2. Terus gara-gara W 200 Newton, batang AB cenderung muter kemana? Searah jarum jam juga, tandanya positif, kita namain torsi 3. Udah gitu kita masukin ke syarat keseimbangan rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Lalu kita masukin nilai ketiga torsi ini beserta tandanya. Di sini ada yang salah ya. Tandanya kebalik, harusnya torsi 1 itu negatif, torsi 2 positif, torsi 3 positif. Jadi negatif torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas ini. Torsi satunya aja ya pindah ruas biar jadi positif. Jadi torsi 1 sama dengan torsi 2 ditambah torsi 3. Gitu. Udah gini tinggal kita masukin torsi itu FL sin theta. Jadi F1 L1 sin theta 1 ditambah F2 L2 sin theta 2 ditambah F3 L3 sin theta 3. F1 berarti gaya yang ada di torsi 1. Torsi 1 tuh ini. Gaya di torsi 1 itu namanya FB, berarti F1 nya ganti jadi FB. Lalu jaraknya ke poros, dari ujung sini ke poros itu 6 meter dikali sudutnya 90 derajat, berarti sinnya itu 1 sama dengan F2, gaya di torsi 2 yaitu 100 Newton ya, dikali jaraknya ke poros dari sini ke sini, itu setengahnya dari panjang batangnya yaitu 3 meter berarti ya, dikali sudut yang dibentuk oleh batang 90 derajat ditambah F3 gaya yang ada di torsi 3 yaitu 200 Newton dikali panjang batangnya dikali jaraknya ke poros yaitu di soal udah diketahui yaitu 2 meter dikali sudut yang dibentuknya 90 derajat 1. Tinggal kita masukin jadi FB, itu FB dikali 6 dikali 1 sama dengan 100 kali 3 kali 1 ditambah 200 kali 2 kali 1. Berarti 100 kali 3 300 ditambah 400 ya. Jadi 700 sama dengan 6 FB, berarti FB sama dengan 700 per 6 Newton. Contoh soal yang ketiga. Di sini tuh ada batang AB, masanya 20 kg, disandarkan pada tembok yang licin seperti gambar. Tentukan koefisien gesekan lantai. Jadi di sini tuh anggap aja tangganya itu kita senderin ke tembok. Temboknya itu licin, tapi lantainya itu kasar. Si tangga ini membentuk sudut 53 derajat terhadap lantai. Yang ditanyain itu koefisien gesekan lantai. Karena di sini lantainya kasar, pasti ada tuh yang namanya gaya gesek. Kalau gaya gesek pasti punya koefisien gesekan atau disimbolinnya mu yang kayak gini. Nah, mu ini yang kita cari berapa nilainya. Ini gambar tangganya ya.
kan kalau tanggal ini kita senderin ke tembok licin pasti dia tuh bakal jatuh ya, nggak golosor. Nah geraknya ini dia tuh ada dua, ngegeser iya, terus cenderung berotasi juga iya. Makanya di sini kita pakai dua syarat tadi, yaitu yang translasi dan rotasi. Tapi langkah pertamanya sama, yaitu kita tentuin dulu, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Pertama ada NB, gaya normal ya, gaya yang diberikan lantai ke benda. Karena sisinya B di sini kita namanya NB. Terus kan di sini lantainya kasar tuh, berarti ada gaya gesek. Kalau batangnya jatuh, dia cenderung ngegeser kemana? Ke kanan ya. Nah gaya gesek itu lawannya, berarti gaya geseknya ke kiri. Lalu di titik A ada gaya normal juga, gaya yang diberikan tembok ke benda, makanya arahnya ke kanan. Lalu di sini batangnya punya massa 20 kg, berarti punya gaya berat. Besarnya yaitu 200 Newton, yang posisinya selalu di tengah. Ini misalnya kita kerjain yang keseimbangan translasi dulu. Tadi syaratnya tuh kan ada dua ya, sigma fx dan sigma fy nya harus sama dengan 0. Misalnya kita kerjain yang fy dulu. Kita lihat gaya yang ada di sumbu Y, berarti yang arahnya kalau nggak ke atas ke bawah. Ada gaya apa? Ada gaya NB sama W 200 Newton. NB ke atas positif, W ke bawah negatif. Jadi NB dikurangi W sama dengan 0. Negatif W nya pindah ruas jadi positif, NB sama dengan W. W nya udah tahu 200, jadi NB nya sama dengan 200. Lalu kita kerjain yang sigma fx, berarti kita lihat gaya yang ada di sumbu X, yang arahnya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Ada NA sama gaya gesek. NA ke kanan positif, F gesek ke kiri negatif. Jadi gini persamaannya, NA dikurangi F gesek sama dengan 0. F geseknya pindah ruas jadi positif. Balik lagi, ingat-ingat materi tentang gaya ya. F gesek itu sama dengan mu dikalikan N. Nah, N-nya ini siapa? N yang punya gaya gesek itu NA atau NB? Kan NB tuh, makanya di sini jadi N punya B. Mu ini yang ditanyakan, yaitu koefisien gesekan. Jadi buat nyari mu itu sama dengan NA dibagi NB. NB-nya udah ada nih, 200. Berarti kita tinggal cari NA. Dapat dari mana NA? Dari keseimbangan rotasi. Kalau keseimbangan rotasi, cirinya dia itu punya poros. Nentuin porosnya itu sebenarnya bebas, mau di A mau di B. Cuman karena tadi kita nyarinya NA, berarti porosnya harus dilawannya dong, yaitu di B. Kalau porosnya di B, berarti gaya-gaya yang ada di B nggak usah dihitung. Makanya NB sama F geseknya hilang. Cuman ada dua gaya, yaitu NA sama 200 Newton. Terus kita lihat nih kesebandingan sudutnya. Kan di sini nih, di sini tuh 53. Berarti sudut di sini juga pasti 53 karena dia berseberangan. Kalau di sini 53, berarti yang di sini berapa? Tinggal ini aja. 90 derajat dikurangi 53 derajat, yaitu 37 derajat. Kalau di sini 37, sudut yang di sini berapa? Di sini juga 37. Karena sudutnya berhadapan. Jadi kalau yang 53 di sini tuh dia berseberangan sama 53 yang di bawah. Kalau 37 di sini sama 37 di sini dia tuh berhadapan. Kalau udah tahu sudutnya, kita tinggal gambarin kecenderungan rotasi. Gara-gara NA, si batang ini cenderung muter kemana? Cenderung muter searah jarum jam, atau tandanya positif. Kita namain torsi 1. Kalau gara-gara 200 Newton, batangnya cenderung muter kemana?
berlawanan jarum jam, berarti tandanya negatif. Kita namain torsi 2. Pakai syarat keseimbangan rotasi yaitu sigma torsi sama dengan 0. Berarti torsinya cuma ada 2, torsi 1 kurangi torsi 2 sama dengan 0. Torsi 2 nya pindah ruas jadi positif. Jadi torsi 1 sama dengan torsi 2. Terus kita jabarin ke FL sin theta jadi kayak gini. Tinggal masukin deh angkanya. F1 gaya yang ada di torsi 1, gayanya itu namanya NA, berarti diganti F1 nya jadi NA. Terus jaraknya ke poros berapa nih? Si NA ini ke poros kita namain aja jaraknya itu AB dikali sin theta 1, sudut yang dibentuk si NA sama batang yang ini, berarti sin 53 sama dengan F2 gaya yang ada di torsi 2 yaitu 200 Newton ya yang ini. Terus jaraknya F2 ke sini ke poros, jaraknya itu setengah AB. Masukinlah L2 nya itu setengah AB dikali sudut yang dibentuk F2 yang ini nih, yang 30 derajat, jadi sin 37. Masukin jadi NA dikali AB dikali sin 53 sama dengan 200 kali setengah AB dikali sin 37. Ini 200 bagi 2 yaitu 100. Terus AB nya bisa dicoret juga. Terus kita rubah di bawah sini. NA sama dengan sin 53 itu 4/5 sama dengan 100 dikali AB dikali sin 37 itu 3/5. Nah 5 nya itu yang bawahnya dicoret, jadi sisa 4 NA sama dengan 300 ya. Yang dicari NA berarti NA sama dengan 300/4 yaitu 75 Newton. NA nya udah dapet. Ingat yang dicari itu koefisien gesekan mu. Dari mu itu di slide sebelumnya mu sama dengan NA per NB. NA nya udah ada 75, NB nya tadi 200, jadi 75 dibagi 200 diperkecil jadi 3/8. Nah, ini nilai mu yang dicari. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dicari